Halo semuanya, masih bersama saya Ulfa dalam kuliah inteligensi buatan. Di video ini kita akan membahas inferensi secara umum dalam Constraint Satisfaction Problem atau CSP. Dalam CSP, selain melakukan pencarian biasa, yaitu mencari pengisian nilai pada variabel dari beberapa kemungkinan yang ada, bisa juga dilakukan inferensi yang disebut dengan constraint propagation. Yang dimaksud dengan constraint propagation adalah menggunakan constraint untuk mengurangi nilai yang diperbolehkan pada suatu variabel, yang pada akhirnya bisa mengurangi nilai yang diperbolehkan untuk variabel yang lain. Proses ini bisa dilakukan bersamaan dengan proses pencarian atau sebelum proses pencarian dilakukan. Ide kuncinya adalah menjaga kekonsistenan lokal. Nah, jika kita lihat dari sudut pandang graf, setiap variabel direpresentasikan dengan simpul dan setiap constraint direpresentasikan dengan busur. Maka, proses untuk memastikan kekonsistenan lokal atau local konsistensi adalah dengan menghilangkan nilai yang menyebabkan graf tersebut menjadi tidak konsisten. Terdapat beberapa jenis local konsistensi, yaitu node konsistensi, arc konsistensi, path konsistensi, dan sejumlah key konsistensi variables. Pertama, mari kita mulai dengan node konsistensi. Sebuah variabel atau node dinyatakan konsisten jika semua nilai dalam domain variabel tersebut memenuhi batasan dari unary constraint. Ingat, unary constraint adalah constraint yang membatasi sebuah variabel. Sebagai contoh, kita tadi memiliki dalam persoalan pewarnaan benua Australia bahwa SA tidak boleh sama dengan green. Nah, untuk mendapatkan konsistensi pada simpul SA, maka nilai green dihapus dari domain untuk variabel SA. Sehingga variabel SA hanya memiliki nilai red dan blue dalam domainnya. Nah, sebuah network dikatakan node konsisten jika untuk setiap variabel yang terdapat pada network tersebut, variabelnya bersifat node konsisten. Berikutnya kita bahas arc konsistensi atau AC. Sebuah variabel dalam CSP dikatakan arc konsisten jika setiap nilai pada domain variabel tersebut memenuhi atau tidak melanggar constraint binary yang ada atau melibatkan variabel tersebut. Sebagai contoh, masih persoalan pewarnaan benua Australia, kita memiliki binary constraint SA tidak boleh sama dengan WA. Oke, dan kemudian ketika SA memiliki domain nilai red, green, dan blue, masing-masing nilai pada SA tersebut memiliki pasangan dalam domain WA yang membuat busur di antara SA dan WA tetap konsisten. Jadi contohnya jika SA red, maka WA bisa green. Jika SA red, WA juga bisa blue. Berikutnya jika SA green, WA-nya bisa red. Jika SA green, WA-nya bisa blue. Demikian juga ketika SA blue, WA-nya bisa red. Ketika SA blue, WA-nya juga bisa green. Nah, khusus untuk kasus ini, tidak ada efek yang menyebabkan adanya pengurangan untuk domain nilai pada variabel SA. Karena kebetulan untuk kasus ini, semua nilai pada domain SA masih memiliki pasangan yang membuatnya konsisten dalam domain WA. Nah, sebuah variabel dikatakan arc konsisten jika setiap variabel bersifat arc konsisten dengan variabel yang lain. Nah, pada arc konsistensi, akhir prosesnya bisa mendapatkan solusi persoalan ketika setiap variabel tinggal memiliki satu nilai saja setelah proses arc konsistensi selesai. Atau bisa saja arc konsistensi justru memberikan hasil bahwa CSP tersebut tidak bisa diselesaikan. Nah, tapi arc konsistensi tidak akan bisa dilakukan atau tidak akan bisa memberikan hasil yang memuaskan
ketika persoalan pewarnaan benua Australia hanya melibatkan dua nilai pada domainnya. Artinya, ketika setiap variabel hanya punya dua domain nilai, setelah kita melakukan arc konsistensi, maka semua variabel tetap bisa konsisten dengan aturan arc konsistensi. Padahal seharusnya ketika persoalan pewarnaan benua Australia hanya melibatkan dua nilai pada domain tiap variabelnya, maka persoalan tersebut harusnya tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, kita mengenal yang namanya path konsistensi. Path konsistensi dinyatakan bahwa jika terdapat dua variabel, XA dan XJ, dia akan path konsisten dengan variabel ketiga, XM, jika untuk setiap assignment XI sama dengan A, XJ sama dengan B, dia akan konsisten dengan constraint yang melibatkan XI dan XJ, dan selain itu, terdapat assignment atau pengisian nilai pada XM yang kemudian memenuhi atau tidak melanggar constraint antara XI dengan XM dan antara XM dengan XJ. Nah, mari kita lihat contoh persoalan pewarnaan benua Australia, tapi hanya melibatkan dua nilai pada domain untuk tiap variabelnya. Ya, yaitu misalnya hanya menggunakan red dan blue saja. Nah, kita akan memeriksa path konsistensi antara variabel WA dan SA dengan variabel ketiganya adalah NT. Ketika WA sama dengan red, SA bisa blue. Atau ketika WA-nya blue, maka SA bisa red. Artinya, dengan arc konsistensi, WA dan SA tetap konsisten. Tapi, dengan path konsistensi, kita harus memeriksa variabel ketiga yang terlibat dalam constraint dengan WA dan SA. Ketika WA sudah diisikan suatu nilai red atau blue dan SA juga konsisten dengan suatu nilai blue atau red, maka tidak ada nilai yang valid untuk NT. Karena NT hanya punya dua pilihan, red atau blue. Memilih salah satu pasti akan melanggar constraint dengan WA atau dengan SA. Oleh karena itu, kita harus menghapus semua kemungkinan assignment untuk WA dan SA. Nah, karena kita harus menghapus semua assignment, artinya kita tidak punya solusi untuk persoalan pewarnaan benua Australia yang hanya melibatkan dua nilai pada domain variabelnya. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa path konsistensi bisa mendeteksi adanya kegagalan dalam penyelesaian persoalan CSP, di mana arc konsistensi tidak bisa mendeteksinya sedini mungkin. Nah, dari path konsistensi, kita bisa melangkah lebih jauh dengan memperkenalkan yang disebut dengan K-consistency. Sebuah CSP dikatakan K-consistent jika untuk sekumpulan K-1 variabel dan untuk setiap assignment yang konsisten untuk sejumlah K-1 variabel tersebut, terdapat nilai yang konsisten yang bisa diberikan atau diisikan kepada variabel yang kekal. Oke? Jadi mirip seperti path konsistensi, tapi kalau path konsistensi hanya melibatkan 3 variabel, sedangkan untuk K konsistensi dia bisa melibatkan sejumlah K variabel. Contohnya, untuk one konsistensi artinya jika diberikan himpunan yang kosong, kita bisa memberikan suatu nilai yang konsisten untuk setiap variabel. Sedangkan untuk two konsistensi, itu sebetulnya sama dengan arc konsistensi. Jika kita punya suatu nilai yang konsisten untuk sebuah variabel, maka seharusnya kita bisa menemukan suatu nilai untuk variabel yang kedua. Sedangkan untuk three konsistensi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia mirip seperti path konsistensi. Jika kita punya nilai yang konsisten untuk dua variabel, maka kita pasti punya nilai yang konsisten untuk variabel yang ketiga jika dia sudah memenuhi three konsistensi. Pada video berikutnya, kita akan belajar backtracking search untuk menyelesaikan CSP. Selamat belajar!